Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi kita dalam pelajaran matematika bersama Ibu Yanti. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang bilangan berpangkat, di mana bentuk umum dari bilangan berpangkat yaitu A pangkat M sama artinya dengan A kalikan A kalikan A kalikan titik-titik kalikan A sebanyak M kali. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perkalian pada perpangkatan. Setelah mempelajari materi ini, peserta didik dapat 1. Mengalihkan dua perpangkatan dengan basis yang sama. 2. Memangkatkan suatu perpangkatan. 3. Memangkatkan suatu perkalian bilangan. Materi yang pertama yaitu mengalihkan dua perpangkatan dengan basis yang sama. Hasil kali dari perpangkatan dengan basis yang sama. Untuk mengetahui hasilnya, kita perhatikan dulu tabel berikut. Di sini ada 3 kolom, yaitu operasi perkalian pada perpangkatan, operasi perkalian, dan perpangkatan. Untuk yang pertama dulu, di sini ada operasi perkalian 3 pangkat 2 kalikan 3 pangkat 3. Kalau dijabarkan akan menghasilkan 3 kalikan 3. Nah, 3 kali 3 ini merupakan penjabaran dari 3 pangkat 2. Sedangkan 3 kali 3 kali 3 kali 3 merupakan penjabaran 3 pangkat 3. Sehingga bisa kita tuliskan 3 pangkat 5. Dari mana 3 pangkat 5 itu? Karena di sini 3-nya berulang sebanyak 5 kali. Oke. Yang kedua, jika ada negatif 3 dipangkatkan 2 kali negatif 3 pangkatkan 3. Kita jabarkan terlebih dahulu. Negatif 3 pangkat 2 dijabarkan menjadi negatif 3 kalikan negatif 3. Sedangkan negatif 3 dipangkatkan 3 dijabarkan menjadi negatif 3 kalikan negatif 3 kalikan negatif 3. Sehingga bisa dituliskan menjadi negatif 3 pangkat 5. Karena negatif 3-nya berulang sebanyak 5 kali. Untuk yang ketiga, Y pangkat 5 kali Y pangkat 2. Bisa dijabarkan menjadi Y pangkat 5, itu artinya dengan Y kali Y kali Y kali Y kalikan Y sebanyak 5 kali. Sedangkan Y pangkat 2 bisa dijabarkan menjadi Y kali Y. Nah, diubah menjadi dalam bentuk perpangkatan menjadi Y pangkatkan 7, karena Y-nya berulang sebanyak 7 kali. Mudah bukan? Setelah mengamati tabel di atas, lengkapilah tabel berikut ini. Yang pertama, jika ada 6 pangkat 3 kalikan 6 pangkat 2, bisa kita jabarkan menjadi 6 pangkat 3 kita uraikan. Artinya 6 kali 6 kalikan 6. Sedangkan 6 pangkat 2 bisa kita artikan menjadi 6 kalikan 6. Nah, di sini kita bisa menghitung 6-nya berulang sebanyak 5 kali, sehingga bisa ditulis 6 pangkat 5. Untuk soal yang kedua, 1/3 kali 1/3 pangkat 2 kalikan 1/3 pangkat 5. Jabarkan dulu 1/3 kalikan 1/3. Setelah itu, kita kalikan lagi. 1/5 kita jabarkan, 1/3 pangkat 5 kita jabarkan menjadi 1/3 kalikan 1/3 kalikan 1/3 kalikan 1/3 kalikan 1/3. Kita hitung 1/3-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga bisa dituliskan 1/3 pangkatkan 7. Setelah melengkapi data di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil kali dari perpangkatan dengan basis yang sama dapat dituliskan dalam sifat berikut. Sifat perkalian dalam perpangkatan. Jika ada bilangan berpangkat, A pangkat M kalikan A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Untuk memahami sifat tersebut, perhatikan contoh berikut. Sederhanakan bentuk 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 4. Itu sama dengan 4 pangkat 3 ditambah 4. Kenapa? Karena bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dijumlahkan. Sehingga didapatkan hasil 4 pangkat 7. Contoh yang kedua, Z pangkat 2 kalikan Z pangkat 3 itu sama dengan Z pangkat 2 ditambah 3 atau Z pangkat 5. Materi yang kedua yaitu memangkatkan suatu perpangkatan. Untuk memahami pemangkatan suatu perpangkatan, perhatikan tabel berikut. Jika ada 4 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3, kita bisa menjabarkan menjadi 4
pangkat 2 kalikan 4 pangkat 2 kalikan lagi 4 pangkat 2. Sehingga kita jabarkan 4 pangkat 2 ini sama artinya dengan 4 kalikan 4. Kalikan lagi 4 kali 4 kalikan lagi 4 kalikan 4. Kita buka kurungnya menjadi 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kalikan 4. Sehingga 4-nya berulang sebanyak 6 kali. Bisa ditulis menjadi 4 pangkat 6. Pertama. Yang kedua, jika ada S pangkat 4 dipangkatkan lagi 2. Nah, S pangkat 4 dipangkatkan 2 artinya S pangkat 4-nya berulang sebanyak 2 kali. Sehingga dituliskan S pangkat 4 kali S pangkat 4. Nah, S pangkat 4 sendiri ini dijabarkan menjadi S kali S kali S kalikan S. Dan S pangkat 4 yang satunya kita jabarkan menjadi S kali S kalikan S kalikan S. Dibuka kurungnya menjadi S kali S kali S kali S kali S kalikan S kalikan S kalikan S. S-nya berulang sebanyak 8 kali. Bisa ditulis menjadi S pangkatkan 8. Setelah mengamati tabel, lengkapilah tabel berikut ini. Di sini ada 2 contoh, yaitu 7 pangkat 4 dipangkatkan 3. Kita jabarkan menjadi 7 pangkat 4 itu berulang sebanyak 3 kali. Tulis 7 pangkat 4 kali 7 pangkat 4 kalikan 7 pangkat 4. Nah, 7 pangkat 4 sendiri kita jabarkan menjadi 7 kali 7 kalikan 7 kalikan 7. Ini ya. Kalikan lagi 7 yang kedua. 7 kali 7, tulis ke bawahnya, kalikan 7, kalikan 7. Kalikan lagi 7 kali 7, kalikan 7, kalikan 7. Nah, karena di sini panjang, kita buka kurungnya, nanti ditulis sendiri, kita hitung aja. 7-nya ternyata di sini berulang sebanyak 12 kali, sehingga bisa ditulis 7 pangkat 12. Yang pertama. Yang kedua, jika ada T pangkat 4 dipangkatkan lagi 3. Artinya T pangkat 4 berulang sebanyak 3 kali. Nah, sama dengan contoh yang di atas, tuliskan T-nya berulang sebanyak 4 kali. Yang kedua, T pangkat 4 lagi berulang sebanyak 4 kali. Yang ketiga, tuliskan, tidak kelihatan, T pangkat 4 kali T pangkat 4 kali T pangkat 4 kalikan T pangkat 4. Sehingga T-nya tetap sama. T-nya berulang sebanyak 12. Hasil pemangkatan dari perpangkatan dengan basis yang sama dapat dituliskan dalam sifat berikut. Sifat pemangkatan pada perpangkatan. Jika ada bilangan berpangkat A pangkat M dipangkatkan lagi N itu sama dengan A pangkat M kali N atau A pangkat MN. Perhatikan contoh berikut dengan menerapkan sifat perpangkatan. Sederhanakan operasi pemangkatan pada perpangkatan berikut. 4 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2, sama dengan 4 pangkat 3 kali 2, sama dengan 4 pangkat 6. Menggunakan sifat yang di atas ya. Yang kedua, W pangkat 4 W pangkat 4 dipangkatkan 3, sama dengan W pangkat 4 kali 3, yaitu W pangkat 12. Materi yang ketiga yaitu mengangkatkan suatu perkalian bilangan. Perhatikan tabel berikut. Jika ada 2 kali 3 dipangkatkan 3, nah 2 kali 3 ini berulang sebanyak 3 kali. Sehingga bisa dituliskan menjadi 2 kali 3 kalikan 2 kali 3 kalikan lagi 2 kali 3.
Nah, kita buka kurungnya menjadi 2 kali 3, kalikan 2, kalikan 3, kalikan 2, kalikan 3. Kita kelompokkan menjadi satu yang sama. 2 kalikan 2, kalikan 2, kalikan 3, kalikan 3, kalikan 3. Nah, 2-nya di sini berulang sebanyak 3 kali, sehingga bisa ditulis 2 pangkat 3. Sedangkan 3-nya juga berulang sebanyak 3 kali, kalikan 3, pangkatkan 3. Yang kedua, jika ada B kali Y dipangkatkan lagi 2. Artinya, B kali Y-nya itu berulang sebanyak 2 kali. Bisa ditulis B kali Y kali B kalikan Y. Kita buka kurung menjadi B kali Y kalikan B kalikan Y. Nah, kita kelompokkan menjadi satu yang sama. B kalikan B kalikan lagi Y kalikan Y. Nah, B-nya ini berulang sebanyak 2 kali. Bisa dituliskan menjadi B pangkat 2 kalikan Y-nya berulang sebanyak 2 kali. Sehingga ditulis Y pangkatkan 2. Setelah mengamati tabel di atas, lengkapilah tabel berikut untuk memahami pemangkatan pada perkalian bilangan. Yang pertama ada 7 kali 9 pangkatkan 3. Kita bahas sama-sama. 7 kali 9 pangkatkan 3 itu berulang sebanyak 3 kali. Bisa kita tulis 7 kali 9 kalikan lagi 7 kali 9 kalikan lagi 7 kali 9. Kita buka kurungnya menjadi 7 kali 9 kalikan 7 kali 9 kalikan lagi 7 kali 9. Kelompokkan yang sama. 7 kalikan 7 kalikan 7. Kalikan lagi. Sini 9 kalikan 9 kalikan 9. Karena 7-nya di sini berulang 3 kali, saya tulis menjadi 7 pangkat 3 kalikan 9-nya berulang juga 3 kali. 9 pangkat 3. Mudah ya. Yang kedua, jika ada 6 kali T dipangkatkan 3. Artinya yang berulang sebanyak 3 kali yaitu 6 kali T, 6 kali T, 6 kalikan T. Nah, jabarkan menjadi, buka kurung dulu ya, 6 kali T kali 6 kali T kali 6 kalikan T. Kelompokkan yang sama. Variabel dengan variabel, angka dengan angka. 6 kali 6 kali 6 kalikan T kalikan T kalikan lagi T. 6-nya berulang sebanyak 3 kali menjadi 6 pangkat 3 kali T-nya pangkat 3. Oke. Hasil perpangkatan dari suatu perkalian berulang dapat ditulis dalam bentuk sifat berikut. Sifat perpangkatan dari perkalian bilangan. Jika ada A kalikan B dipangkatkan M, bisa dijabarkan menjadi A pangkat M kali B pangkat M. Karena kita sudah memiliki sifat yang di kotak ini, jadi yang di tabel tadi tidak usah ditulis lengkap, kita cukup pakai sifat-sifatnya. Contohnya, sederhanakan perpangkatan pada perkalian berikut. 3Y dipangkatkan 2. Ini bentuk perkalian. Itu sama artinya dengan 3 pangkatkan 2 kali Y pangkatkan 2. Sehingga didapatkan hasil 9Y pangkat 2. 9 ini didapatkan dari 3 pangkat 2. Mudah ya? Setelah kalian mempelajari materi tadi, kalian sudah mendapatkan 3 sifat dari perkalian bilangan berpangkat. Untuk cek pemahaman, silakan kalian kerjakan 3 soal ini ya. Di mana setiap soal ada option AB, AB, dan AB. Kita kerjakan sama-sama terlebih dulu. Nah, setelah itu sisanya kalian kerjakan sendiri sebagai latihan. Nah, soal yang Ibu pilihkan yaitu 1A, 2A, dan 3A. Nah, kita kerjakan sama-sama berarti sebagai latihanmu yang bagian B. Sebelum mengerjakan ini, kita ingatkan sifat-sifat dari perkalian bilangan yang berpangkat. Yang pertama, A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Sifat yang kedua, A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M kali N atau A pangkat MN. Yang ketiga, A kali B dipangkatkan M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Yuk kita kerjakan terlebih dahulu soal yang pertama. Yang A dulu, option. Yang A, sederhanakan perpangkatan berikut.
Negatif 7 dipangkatkan 3 kali negatif 7 pangkatkan 2. Nah, bilangan pokoknya dari soal ini sama, yaitu negatif 7. Dengan melihat sifat yang pertama bisa kita sederhanakan menjadi, kita tuliskan aja, karena bilangan pokoknya sama, maka negatif 7 pangkat 3 ditambah 2. Sama dengan negatif 7 pangkat 3 tambah 2, 5. Selesai. Nah, ya, gampang ya. Yang kedua, sederhanakan operasi aljabar berikut. Di sini ada B kali 2Y pangkat 7 kalikan 3Y dipangkatkan 2. Nah, kita uraikan dulu aja ya. Nah, kita menggunakan, ini uraikan dulu yang dalam kurung. Sama dengan B kali 2Y pangkat 7 kali. Nah, 3Y pangkat 2 perkalian bilangan berpangkat. Ini sifat yang ketiga. Ini menjadi 3 pangkat 2 kalikan Y pangkat 2. Nah, jadikan 1. Mana yang sama kita cari. Nah, karena di sini ada yang namanya variabel, ada koefisien. Nah, tulis saja koefisien yang di depan. Kita pisahkan dulu ya. 2 kali 3 pangkatkan 2 kalikan B kalikan Y pangkat 7 kali Y pangkat 2. Nah, 3 pangkat 2 sama dengan 9. 2 kali 9 sama dengan 18. B, di sini ada bilangan pokoknya sama, sehingga Y-nya karena perkalian dengan bilangan pokok sama, pangkat tinggal kalian jumlahkan menjadi 9. 18Y pangkat 9. Gampang ya? Oke, lanjut lagi kita yang ketiga. Nyatakan perpangkatan berikut dalam bentuk yang paling sederhana, yaitu 4 pangkat 3 kalikan 2 pangkat 6. Kalau kalian perhatikan di sini 4, ini 2, bilangan pokoknya tidak sama. Langkah pertama ubah dulu ini yang belum sederhana ya 4. 4 itu kita ubah menjadi 2 pangkat berapa sama dengan 4? Ya, ternyata 2 pangkat 2. Karena di sini soalnya masih ada pangkat 3, tuliskan 2 pangkat 3. Kalikan lagi 2 pangkat 6. Nah, kita gunakan sifat-sifatnya. Bilangan berpangkat dipangkatkan, maka pangkatnya kita tinggal kalikan. Kali lagi 2 pangkat 6. Sehingga didapatkan bilangan pokok sudah sama. 6 tambah 6, 2 pangkat 12. Bisa enggak dicari hasilnya? Tentu saja boleh. Gampang ya? Nah, lanjut kalian nanti kerjakan soal yang bagian B. Jika tidak ada masalah lagi, bisa nanti pertemuan minggu depan kita bahas tentang pembagian pada perpangkatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.